Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya bahas banyak tentang gadget. Kembali lagi dengan saya Fauzan. Nah, kali ini kita akan bahas salah satu produk terbaru lagi dari Oppo, tepatnya di awal tahun 2021. Kali ini kita akan bahas produk terbaru mereka, yaitu Reno 5. Nah, Reno 5 ini kalau kita lihat, yang pertama kita mau bahas dari sisi boxnya terlebih dahulu ya. Jadi boxnya ini jika dibandingkan dengan box yang Reno 4, ini terlihat lebih berbeda karena yang dimana mereka tuh kayak pengen ngasih tahu bahwa ini Reno 5 loh. Makanya mereka langsung ngebold angka 5 di bagian depan. Dan terlihat boxnya ini lebih simple. Sekarang kita lihat dulu aja di dalam boxnya ini ada apa aja. Yang pertama dia terdapat pengecasan atau ada adapter charging dan juga kabel data ya. Kemudian di sini juga sudah dilengkapi dengan earphone dan selanjutnya standar yang lainnya lah. Ada kartu garansi dan juga buku panduan. Oke, baik langsung saja kita bahas produknya. Kebetulan di sini kita langsung mendapatkan 2 unit dari Reno 5 tersebut. Jadi memang Reno 5 yang akan dirilis di awal tahun ini tersedia 2 varian warna ya. Di antaranya ada warna hitam dan juga warna silver. Sebelum kita bahas lebih dalam mengenai perbedaan warna, nah kita mau lihat dulu aja nih di bagian bawahnya ada apa aja. Jadi di bagian bawah untuk si Reno 5 ini ada lubang jack untuk earphone, kemudian ada mic, kemudian ada port USB dan juga ada speaker. Kemudian kita pindah ke sisi sebelah kanan handphonenya. Nah ini terdapat 2 tombol volume. Lalu kita pindah ke bagian atasnya, ini terdapat 1 lubang. Ini lubang mikrofon juga ya. Kemudian kita pindah ke sisi di bagian sebelah kirinya. Ini ada 1 tombol yaitu tombol power. Nah sekarang kita lihat keduanya ya. Kita lihat keduanya ini ada warna hitam dan juga warna silver. Jadi kalau kita lihat di bagian bezelnya, kalau yang warna hitamnya ini dia bezelnya memang mereka buat sesuai dengan warna hitamnya. Jadi warna hitam juga, jadi full black gitu. Kemudian kalau yang warna silvernya, ini di bagian bezelnya juga mereka buat semacam kayak warna stainless steel gitu. Jadi ya untuk menguatkan warna silver. Namun sayangnya sih menurut saya harusnya di bagian depannya ini warna silver juga gitu. Jadi ya biar nggak ada warna hitam atau nggak ada unsur warna hitam sama sekali lah di yang warna silvernya ini. Tapi it's okay, tidak ada masalah. Nah yang menarik yang akan saya bahas adalah yang warna silver ini. Kenapa? Karena mereka menggunakan teknologi terbaru di dalam sebuah teknologi untuk cover belakang atau cover bagian belakang. Jadi mereka menyebutnya dengan Diamond Spectrum. Jadi kalau dilihat dari teknologinya Diamond Spectrum, berarti kan diamond itu berlian ya. Oh mungkin saja warnanya ini yang kalau kita lihat nih kayak berkilau seperti berlian gitu ya kan. Nah jadi teknologi Diamond Spectrum ini dia merupakan teknologi back cover di bagian belakang yang terdiri dari beberapa lapisan. Sehingga nah ini yang paling menarik dari warna silvernya Reno 5 ini, dia bisa memantulkan beberapa warna. Jadi kalau kita misalkan seperti ini ya warnanya bisa terlihat ya berubah. Kemudian saya putar seperti ini juga beda. Kemudian agak miring begini juga beda, seperti ini pun juga dia berbeda. Nah inilah yang dimaksud dengan teknologi Diamond Spectrum. Jadi dia ngebuat si handphone ini tuh kayak berkilau seperti berlian gitulah ya kan. Nah jadi menurut saya sih ini cukup menarik karena kan kita suka jenuh ya sama warna handphone yang mungkin itu-itu aja. Nah terlebih ini ngebuat kita tuh jadi kayak nggak bosen gitu ngelihatnya gitu. Jadi kayak pengen ngeliatin mulu ya kan. Walaupun kita sebetulnya pakai handphonenya ya di bagian depan. Ya tapi secara keseluruhan sih oke banget. Nah selain warnanya yang bisa berubah, tapi ternyata Diamond Spectrum ini yang mereka maksud adalah bukan hanya sekedar kita bisa menikmati warna yang berubah-berubah, melainkan yaitu bahan belakangnya ini benar-benar mereka mengklaim sih 100% bebas sidik jari. Jadi kita coba aja langsung ya. Nah seperti ini kita lihat, jadi memang sidik jari kita tuh sama sekali kayak nggak membekas gitu, nggak ada bekas sidik jari. Mungkin aja mereka ngebuat seperti ini karena jujur kalau saya pribadi adalah tipe orang yang sebetulnya kalau pakai handphone sebetulnya males sih pakai cover gitu ya kan. Kenapa? Ya karena jadi
ya jadi kayak kurang puas aja gitu. Karena kan kita beli handphone ya pengen ngerasain si handphone itu. Jadi kalau kita nggak ngegenggam langsung device-nya secara langsung, ada cover lagi tuh jadi kayak intinya kayak kurang puas lah. Nah inilah jawabannya Oppo supaya ngebuat kita tuh kayak lebih puas lagi. Ya udah deh nggak usah pakai cover gitu ya kan. Nah dengan Diamond Spectrum ini otomatis udah bebas sidik jari, tentunya juga dia nggak akan mudah kotor. Dan di bagian belakangnya ini pun sepertinya bukan hanya anti sidik jari, tapi dia anti scratch ya, seperti ini. Jadi ini mungkin karena pakai kuku aja ya, tapi kita belum coba sih kalau pakai benda tajam. Tapi setidaknya ini jika dibandingkan dengan teknologi cover belakang seperti glossy atau matte, ini otomatis jauh lebih bagus sih. Kenapa ya? Kalau kita lihat yang ini yang warna hitam, ya kalau kita tempel sidik jari begini kelihatan kan ya? Tuh langsung membekas gitu. Terus apalagi mungkin kalau scratch ya, kalau kuku enggak, tapi kalau benda yang agak lebih tajam dikit kayak kerikil, mungkin kunci. Kunci biasanya kita kalau suka naruh handphone kan di kantong. Nah itu, jadi dengan teknologi Diamond Spectrum ini otomatis dia nggak akan mudah tergores, nggak akan ada scratch begitu. Tapi kalau yang glossy masih ada kemungkinan. Jadi menarik sih, itu yang pertama teknologi Diamond Spectrum, karena memang inilah yang mereka tonjolkan dan mereka unggulkan. Tapi ada perbedaan nih, yang warna hitam ya karena dia teknologi back covernya menggunakan teknologi yang biasa pada umumnya, jadi dia hanya 7,7 mm. Tapi kalau yang ini karena dia menggunakan teknologi Diamond Spectrum, otomatis karena ada beberapa lapisan di bagian belakangnya, jadi dia lebih tebal. Ya nggak banyak sih, cuman 7,8 mili, jadi cuman beda 0,1 mm. Tapi yang anehnya bobotnya, kedua-duanya sama-sama memiliki bobot yang kategorinya sih masih ringan lah seperti handphone pada umumnya, atau mengikuti kayak seri Reno 4 yang sebelumnya, mereka hanya 171 gram. Walaupun Reno 4 lebih ringan sih, sekitar 164 apa 165 gram lah begitu. Tapi so far so good sih, ini masih oke. Tipis dan juga masih kategorinya masih enteng lah. Oke, itu tadi di bagian desain yang pertama ya, karena yang itu yang paling terlihat sama kita. Terus kalau kita lihat di bagian layarnya sendiri ya, di bagian layarnya sendiri ini mereka menggunakan teknologi desain layarnya itu yang single punch hole ya, yang single punch hole, jadi hanya ada satu lubangnya gitu. Jadi cuma ada satu lubang, tapi ini yang menarik karena sebelumnya kan Reno 4 tuh ada dual punch hole di kamera depan. Nah mereka mengklaim yang satunya lagi itu adalah sensor AON atau AON Smart Sensor. Nah yang ini ternyata walaupun kelihatannya cuma satu, tapi ternyata AON Smart Sensornya itu tertanam di bagian depan layar, sehingga masih memungkinkan yang mungkin sebelumnya pernah ngelihat ya Reno 4 tuh bisa scroll dari jarak jauh atau dari udara buat nonton TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Jadi kalau dari jarak jauh ya udah kita tinggal gulirkan aja seperti ini begitu. Nah ini juga sudah support untuk air scroll tersebut. Kalau angkat telepon juga bisa melalui udara. Jadi mungkin kalau yang lagi repot, mungkin kayak mekanik misalkan tangannya penuh oli, ataupun yang chef gitu ya kan tangannya banyak tepung atau kotor, ya udah jadi handphone tinggal ditegakin, bisa dioperasikan melalui udara atau tanpa disentuh. Nah itu yang menarik. Kemudian yang perubahan yang signifikan dibandingkan dengan Reno 4 adalah layar yang mereka gunakan nih. Jadi layar yang mereka gunakan adalah layar OLED. Wow, jadi ini merupakan kalau di keluarganya AMOLED, OLED itu mungkin kasta tertingginya lah. Jadi kalau Reno 4 atau Reno 4 series, mereka kalau nggak salah pakai layar AMOLED dan Super AMOLED, sehingga mereka ngerasa perlu kali ya ditingkatin menggunakan jenis layar OLED. Sehingga ini menarik karena layar OLED itu sebetulnya ada di beberapa produk flagship sebenarnya ya, di kisaran harga 10 juta ke atas lah. Yang menariknya Reno 5 ini kabarnya nanti ya belum pasti sih, pada saat kami pembuatan video ini belum pasti harganya berapa, tapi yang pasti harganya nggak akan beda jauh dengan Reno 4. Berarti terjangkau, udah layarnya OLED. Menarik ya. Selanjutnya yang paling menarik dari sisi peningkatan adalah frame rate-nya mereka juga tingkatin. Yang awalnya Reno 4 itu 60 Hz, mereka tingkatin menjadi 90 Hz. Lalu, nah ini peningkatan yang selanjutnya adalah, kalau saya pribadi ya mungkin teman-teman ada yang ngerasain hal yang sama juga. Kalau saya adalah tipe orang yang kalau menggunakan handphone ini pakai perlindungan mata, jadi pakai mode eye comfort gitu ya kan.
Nah, pada saat pakai eye comfort ini kan otomatis atau kayak pelindung mata, layar itu otomatis berubah menjadi kuning. Nah, tapi kalau di Reno 5 ini pelindung matanya itu mereka pakai jenis yang terbaru gitu. Jadi kayak udah tersertifikasi namanya LBL atau Low Blue Light. Sehingga mereka nggak akan mukul rata si warna layar berubah jadi kuning, melainkan hanya warna-warna tertentu saja yang punya tingkat radiasi tertinggi seperti warna biru ataupun warna violet. Tapi yang pasti biru sih itu paling mencolok ke mata. Makanya mereka menyebutnya dengan low blue light sehingga mengurangi cahaya warna biru tersebut. Jadi otomatis layar itu tetap radiasinya berkurang namun kualitas gambarnya tetap terjaga. Jadi warna-warna lain selain warna biru ya tetap oke, tetap terang. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, kalau warna pelindung mata yang sebelumnya otomatis dipukul rata dia warna kuning semua. Menarik sekali. Jadi kita baru bahas di bagian awal pun udah banyak peningkatan ya dibandingkan dengan Reno 4 yang sebelumnya. Nah, selanjutnya nih yang menarik dari Reno 5 ini adalah, jadi kalau Reno 4 kan mereka mencoba untuk lebih memperkenalkan atau menunjukkan fitur-fitur kamera khususnya bagian foto. Ya, walaupun juga ada sih sebetulnya video yaitu AI monochrome video yang warnanya tuh bisa jadi warna RGB aja. Nah, tapi kalau di kalau di bagian Reno 5 ini mereka mencoba meningkatkan yaitu dari sisi video. Video yang paling signifikan itu adalah mereka mencoba menghadirkan fitur AI Mix Portrait yang dimana hasil videonya itu bakalan estetik banget dan juga bakalan menarik perhatian lah. Karena apa? Karena fitur ini sebetulnya kalau dibuat sama beberapa editor profesional ini cukup makan waktu dan juga cukup rumit. Tapi buat kalian yang mungkin nggak terlalu suka ngedit ataupun nggak terlalu jago ngedit, nah kalian tetap bisa menghadirkan fitur yang menarik atau video-video bagus yaitu dengan AI Mix Portrait tadi. Kenapa? Karena dia bisa menggabungkan dua video, baik video awalnya yang video background dengan video foreground sehingga digabungkan menjadi satu. Itu hasilnya jadi keren banget. Lalu yang kedua, fitur yang mereka coba hadirkan atau mereka coba tingkatkan yaitu adalah fitur dual view video. Jadi kita kayak bisa buka ngerekam video ya, kamera depan dan belakang merekam secara bersamaan. Selanjutnya yang paling menarik, nah ini yang paling menarik dari fitur video yang menurut saya paling berasa banget yaitu namanya AI Highlight Video. Jadi AI Highlight Video ini mampu membuat sebuah suasana backlight itu menjadi terang benderang, menjadi terlihat. Contoh misalkan kalau seandainya di sebelum-sebelumnya ya, untuk kondisi backlight itu kita hanya bisa menikmati fitur foto yaitu dengan mode HDR ataupun kayak ultra night mode. Nah, kalau foto udah bisa di smartphone pada umumnya juga begitu. Tapi kalau di Oppo Reno 5 ini mereka mencoba mengambil alih yang awalnya hanya bisa difoto dibawa ke video. Artinya video backlight baik di siang hari maupun malam hari itu hasilnya bakalan tetap jelas banget, bakalan terang benderang banget. Ini menurut saya yang ajaibnya di sini ya. Oke, itu tadi di bagian video. Lalu mereka coba tingkatin dari sisi apa lagi, yaitu dari sisi sistem pengecasannya yang mereka tingkatin. Yang awalnya Reno 4 itu 30 watt sedangkan di Reno 5 ini menjadi 50 watt. Wow, gede banget gitu ya kan. Jadi benar-benar kayak sebuah peningkatan yang banyak banget, yang signifikan banget yang coba ditingkatin sama si Oppo Reno 5 ini. Jadi mereka kayak nggak tanggung-tanggung gitu ya buat up dari Reno 4 ke Reno 5. Jadi mungkin yang udah pakai Reno 4 mau pindah ke Reno 5 ya gimana ya, nggak nyesel-nyesel banget juga sih karena memang peningkatannya yang cukup signifikan gitu. Kemudian juga dari sisi sistem operasinya mereka juga tingkatin yang awalnya tuh ColorOS 7.2 sama Android 10. Nah ini langsung serba 11-11. Ini bukan promo Lazada ya. Jadi ColorOS 11, Android juga 11. Jadi memang banyak banget yang mereka coba hadirkan, terutama beberapa fitur yang terbarunya itu seperti ada private system. Jadi kita kayak satu handphone tuh kayak bisa dua orang yang ngegunain. Karena apa? Karena misalkan sidik jari kanan punya kita, sidik jari punya adik kita. Jadi kayak adik kita tuh yang belum punya handphone, mau pinjam handphone kita tuh ya udah tinggal kita kasih aja handphone kita tanpa ngeganggu data-data ataupun ya intinya
aplikasi-aplikasi kita yang ada di mode pertama itu nggak akan diganggu sama adik kita yang di mode kedua. Karena apa? Karena yaitu jempol kanan yaitu aplikasi buat kita semuanya. Pada saat jempol kiri kalau ada yang telepon, ada yang ngechat itu nggak akan masuk. Kenapa? Karena mode yang kedua. Jadi benar-benar mirip kayak dua handphone digabungin jadi satu. Begitu. Jadi kayak dua handphone digabungin jadi satu, bener-bener satu handphone ini bisa digunakan buat dua orang. Itu yang dimaksud dengan private system, yaitu gara-gara karena si ColorOS-nya tadi ya. Ya, itu tadi dari sisi peningkatan yang ada di Reno 5 dibandingkan dengan Reno 4. Sekarang mungkin kita bahas dari sisi spesifikasinya ya. Jadi sisi spesifikasinya ini kameranya juga mereka tingkatkan dari konfigurasinya. Yang awalnya Reno 4 itu 48 megapiksel kamera utama di bagian belakang ditingkatkan menjadi 64 megapiksel. Wah, jadi benar-benar signifikan. Namun kamera wide angle, mono dan makronya sama-sama. Yang wide angle-nya 8, makro dan mononya masing-masing 2 megapiksel. Dan yang menariknya di bagian depannya juga kameranya mereka tingkatkan yang awalnya 32 megapiksel menjadi 44 megapiksel. Lalu dari sisi prosesor yang mereka gunakan, prosesornya menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 720G yang sama seperti digunakan di seri Reno 4 karena memang Qualcomm Snapdragon 720G ini ya masih relevan lah, masih oke buat digunakan di handphone di kelas menengah tersebut. Jadi memang oke juga buat gaming, oke juga buat performa ya yang menarik lainnya kayak foto dan video. Jadi mereka ya udahlah pakai resep yang udah oke aja gitu. Jadi kayak udahlah nggak usah repot-repot, ya udah pakai Qualcomm Snapdragon 720G tadi. Dan yang terakhir yang ditunggu-tunggu sama pengguna Oppo mungkin ya. Jadi kalau di Reno 4 kemarin sebetulnya mereka dengan tidak adanya satu fitur ini itu mereka juga sebetulnya kata sih udah penjualan mereka sudah cukup memikat lah pasar di Indonesia. Tapi
Reno 5 ini benar-benar ngebuat peningkatan yang signifikan selain dari sisi fitur-fitur yang tadi saya sebutkan, yaitu Reno 5 ini juga sudah dilengkapi dengan NFC atau Near Field Communication. Jadi terasa banget ya, benar-benar lengkap dan peningkatannya juga cukup signifikan. Dan kabarnya handphone ini mungkin akan dibanderol hampir sama ataupun mungkin lebih mahal kali ya, nggak tahu juga, karena ya nanti aja tunggu kabar langsung dari Oppo Indonesianya. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.